Assalamualaikum dan selamat pagi para pembaca seputar forex kalian. Perkenalkan, nama saya Rizky Rosadi, salah satu kontributor analisa di seputar forex. Hari ini hari Kamis tanggal 26 Maret 2020. Saya akan menjelaskan analisa saya untuk pair British Pound versus US Dollar atau GBP USD. Metode ini menggunakan metode TLS atau Trend Level Signal, masing-masing di trendnya di time frame weekly, levelnya di time frame daily, dan terakhir signalnya konfirmasi untuk entry di time frame H4. Selain itu, saya lengkapi juga dengan data positioning dari Commitment of Traders untuk melihat sentimen di pasar. Kita langsung masuk. Untuk trennya sendiri kita lihat top dan bottom di time frame weekly. Nah, top, bottom, ini lower top, lower bottom. Ini mau ada bikin lower bottom terbaru lagi. Jadi trennya sedang tren turun. Dalam tren turun kita cuma ngambil sell. Sama kalau tren naik juga kita cuma ngambil buy. Jadi pertanyaan pertama, posisi apa yang akan diambil sudah terjawab, posisi sell. Sekarang pertanyaan kedua, di mana ngambil sellnya? Nah, ini kita masuk ke levelnya di time frame daily. Di time frame daily kita sebenarnya ngelihat retrace ya, ini sudah cukup jauh jatuhnya ini. Kita nunggu retrace. Nah, saya ngelihat ini ada area supply ya, ini ada dua area supply yang akan dilewati. Saya ngelihat ini kayaknya bisa jadi peluangnya ini masih akan lanjut ke atas. Jadi saya lebih milih untuk ngambil area supply yang di atas ini di 1.2202 sampai 1.2423. Jadi yang kita tunggu harga naik dulu. Nah, di sini ada rejeksinya dulu. Rejeksinya bisa bentuk shadow kayak seperti ini, shadow panjang ya. Shadow panjang atau bentuknya bisa engulfing. Intinya time frame daily harus menunjukkan di sini ada tanda rejeksi. Nah, kalau dia harganya itu nggak ada rejeksi, dia naik kayak seperti ini, artinya di sini nggak ada pertahanan, nggak ada seller yang kuat di sini. Kita nggak akan entry. Tapi kalau ada rejeksi, kita bisa pertimbangkan untuk sell, pakainya di time frame H4. Jadi yang kedua, di mana sellnya? Kita nunggu di sellnya di area supply 1.2202 sampai 1.2423. Nah, yang terakhir, misalnya ini kan belum terjadi ya. Misalnya nih harga udah naik nih, terus ada rejeksi di sini. Terus kita ngambil sellnya di mana? Gimana ambil sellnya? Nah, kita masuk ke time frame H4. Ini sebenarnya persiapan sebelum entry-nya ini lumayan sih. Bisa minggu ini, bisa minggu depan. Nah, ini karena kemungkinan besar minggu ini mungkin harga baru mau naik dulu. Nah, ini area supply-nya saya ubah ke time frame H4. Jadi di sini kita nunggu rejeksinya dulu. Sini naik. Nah, ketika di sini rejeksinya valid di daily-nya, baru kita ambil sell, posisi sell menggunakan konfirmasinya itu pakai 3 candlestick, itu bearish engulfing, pin bar atau bearish inside bar. Nah, stop loss-nya, nah ini beda dari sebelumnya. Stop loss-nya nanti kita sesuaikan dengan apa yang terjadi di sini. Karena dari beberapa case kemarin stop loss-nya kejauhan kalau pakai supply zone. Kalau memang harganya nyampe sampai atas, kita stop loss-nya di atas supply zone-nya, area supply-nya di atas ini, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma nyentuh dikit terus dia turun, nah kita akan lihat mungkin kita bisa pakai di area high-nya saja atau harga tertinggi sebelumnya. Kita biar jadi stop loss-nya nggak perlu terlalu jauh. Kalau stop loss terlalu jauh, RR-nya justru malah susah dapatnya. 1/2 itu susah. Nah, terus saya tambahi juga dengan data COT atau Commitment of Traders, bisa dilihat di analisa saya di bawah. Kita langsung ke net position-nya GBP dan USD. Net position GBP dan USD sama-sama menurun, artinya sama-sama lemah. Cuma dari segi teknikalnya, ini GBP USD masih lebih lemah GBP. Kita lihat ya tadi di weekly itu jelas sekali trennya tren turun. Nah, jadi secara teknikal ini GBP-nya masih tren turun. Nanti kita lihat karena ini positioning datanya ini terlambat ya. Jadi kita harus pintar-pintar melihatnya. Jangan cuma ngelihat dari datanya langsung ngambil posisi. Jadi kita harus konfirmasi dari datanya positioning tadi. Kita harus konfirmasi di teknikal. Kalau bisa fundamental juga lebih bagus lagi. Jadi 3 analisa itu searah atau saling mengkonfirmasi lah. Nah, sebelum saya akhiri, saya rekap dulu. Yang pertama di time frame weekly tadi itu trennya tren turun. Jadi kita ngambil sell. Terus yang kedua kita nunggu retrace. Retrace-nya kita nunggu ke area supply di time frame daily. Nah, levelnya itu di 1.2202 sampai 1.2423.
Nah, terakhir, kalau ternyata harganya udah retrace dan ada rejeksi di area supply-nya, nah baru kita pertimbangkan untuk sell di time frame H4 pakai 3 candlestick, bearish engulfing, pin bar atau bearish inside bar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan bisa isi di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.